Penyidikan perkara pembunuhan sepasang kekasih asal Cirebon, Vina dan Eki oleh aparat kepolisian masih bergulir. Tertangkapnya seorang tersangka yang buron 8 tahun tidak serta-merta membuat tabir perkara terungkap utuh. Berikut adalah penelusuran tim patroli di Cirebon, Jawa Barat. Siapa sangka film yang mengangkat kisah Vina ternyata membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Selama 8 tahun kasus ini tertutup dan kini mulai mencuat kembali. Kasus kematian pasangan kekasih asal Cirebon, Jawa Barat, Vina Dewi Arista alias Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki memasuki babak baru. Peggy Setiawan, salah satu terduga pelaku yang sempat buron selama 8 tahun, ditangkap. Rumahnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat digeledah. Ini adalah rumah Peggy Setiawan alias Peron yang sudah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada Rabu siang tanggal 22 Mei 2024. Penggeledahan dilakukan selama 2,5 jam. Rumahnya tampak sederhana, tapi ternyata lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini justru berbeda dari postingan yang sebelumnya diunggah oleh Instagram Polda Jabar, yang mana dalam postingan tersebut mengatakan bahwa tempat tinggal dari Peggy Peron berada di Desa Banjarwangun, sementara penggeledahannya justru berada di Desa Kepompongan. Kasus yang menyeruak kembali setelah lama bergulir mengundang keheranan warga. Yang Ibu tahu, Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini, ya nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya. Melalui serangkaian penyidikan, Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka utama yang menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Karena sudah merencanakan pembunuhan, ia pun diancam hukuman mati. Dugaan motif asmara masih didalami. Polda Jawa Barat beralasan kasus lama terungkap karena Peggy sempat mengubah identitas diri. Pasca kejadian, PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke Katapang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Namun dalam keterangan pers, Peggy tiba-tiba membantah melakukan pembunuhan. Kenapa Peggy? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Terus fitnah, saya rela mati. Seiring tertangkapnya Peggy, Polda Jawa Barat memutuskan tidak ada lagi daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Status dua buronan yakni Dani dan Andi dihapus. Kedua nama itu dinyatakan hanya keterangan fiktif para pelaku lain yang tidak bisa dibuktikan. Sehingga total hanya 9 orang tersangka dalam kasus ini. Di balik penetapan tersangka Peggy Setiawan, keluarga Vina berharap agar Polda Jawa Barat benar-benar mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya keluarga senang ya, karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan tinggal hanya satu. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 oleh kelompok geng motor kembali jadi perhatian publik setelah kisah tragisnya diangkat menjadi film. 8 orang yang terlibat sudah divonis bersalah dan menjalani hukuman. 7 diantaranya bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sayangnya terpidana yang telah bebas, yakni Saka, mendadak bungkam, tak mau membongkar peran Peggy dalam tragedi itu.
Ya, baru saja keluarga dari Saka ini menolak untuk wawancara dan juga bertemu dengan kami. Sebenarnya kami ini sudah melakukan janjian ya dengan pengacara dari Saka yaitu Ibu Titin. Namun entah kenapa setelah Peggy Peron ini tertangkap oleh Polda Jabar, kemudian malam harinya saat kami ingin mengkonfirmasi untuk wawancara kembali, ini Bu Titin tiba-tiba menolak untuk memberikan keterangan ya. Penetapan Peggy sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki seolah menyatukan kepingan teka-teki pembunuhan yang terkubur selama 8 tahun. Namun kasus pembunuhan yang awalnya diduga kecelakaan tunggal ini belum usai, butuh pembuktian hukum lebih lanjut. Kasus yang sudah tenggelam selama 8 tahun ini diharapkan bisa segera menemukan titik terang agar bola api dari kasus ini tidak semakin liar. Dan diharapkan juga polisi bisa segera mengungkapkan fakta-fakta di balik kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saya Teatrika Putri dan juru kamera Fajrin Abdillah melaporkan dari Cirebon.